Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'da. La wala quwata illa billah wal azim. Wahadaha wasuhu wasina wahya sahwa wa arahi wasihu wa kalha ya Ismail ya urju ya asi wa kubra la yakuluru ya kairu mihu wa nabikhil naraka minal hajidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah wal azim. La wala quwata illa billah wal azim. Ibadallah bitaqwallah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah ialah orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah dan diberi kepahaman oleh Allah dan diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah, mendekati dan menjalani, mempersungguh karena Allah adalah orang-orang yang beruntung di yaumil kiamat. Karena di dunia ini hanya sementara, tak ada yang abadi, hanya sementara. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Semua tinggal menunggu giliran. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Apa? Jabatan, harta, tahta, wanita, semua akan ditinggalkan kalau kita meninggal. Semua tak ada yang abadi di dunia ini. Maka Allah akan memperhitungkan amal-amal kita di dunia dan di akhirat. Apabila ada wanita tidak mau diperintahkan Allah, maka dia akan menjadi golongan munafik dan dia tidak mau diperintahin Allah. Lebih baik dia mati dalam kafiran, kekufuran melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kalau siksa kubur sangat pedih. Ya, wanita itu mikirin wahan, hanya mikirin dunia semata. Maka kita orang-orang yang diberi petunjuk menjadi golongan-golongan orang iman, diberi petunjuk, gunakanlah keimanan kita mempersungguh, membela lillahi ta'ala, agama Allah yang diperjuangkan, bukan mengejar dunia semata. Kalau wanita mengejar dunia nggak mau tuh diperintahin Allah, tidak mau. Dia hanya mengukur dunia saja. Kamu punya apa, punya kekayaan apa? Allah itu maha memberi petunjuk, bukan menyesatkan. Maka Allah akan memberi perhitungan. Di dunia boleh kau memperolok-olok agama Allah, boleh kau meremehkan agama Allah, tapi nanti di yaumil kiamat, di padang mahsyar, saat kita dikumpulkan bersama-sama, banyak golongan yang fasik, golongan yang munafik, wanita-wanita munafik tidak mau diperintahkan Allah, maka dia akan menyesal
Tapi kalau laki-laki membela agama Allah, maka janji Allah akan dikasih, dibalasnya surga. Surga itu gunung. Apa kau lihat gunung itu, tinggi rumah-rumah di surga itu seperti gunung, halamannya seperti luas, sangat luas. Apabila kita di Sulawesi, kita tuh di ujung pandang sampai ke Makassar, atau apabila kita di Lampung, halamannya sampai ke Bengkulu atau sampai ke Aceh, saking luasnya surga. Maka dari itu kita harus menetapi keimanan ini, memperkuat karena lillahi ta'ala. Jangan sampai kita kena sihir-sihirnya Dajjal di akhir zaman. Ya, maka kita harus menetapi Quran dan hadis Allah yang telah ditentukan Allah, dan kita harus memperjuangkan agama Allah yang hak dan yang benar. Bukan kita ragu. Bahkan di zamannya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dipotong, disembelih. Itu sebenarnya karena tentang cerita Nabi Ibrahim dan Ismail itu menggambarkan seorang wanita itu tidak mau diperintahin Allah. Maka anak itu cuma ujian, akhirnya dirubah sama Allah. Maka Allah mempunyai perhitungan, punya waktu. Banyak orang-orang telah diwafatkan oleh Allah. Semua nunggu giliran, semua nunggu waktu yang telah ditentukan. Janganlah sombong, kamu akan mati, tak akan selamanya. Ingat di hati kamu orang beriman, tak ada yang umur yang abadi, tak ada umur yang selama-lamanya. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Harta kamu selama hidup buat apa? Anak-anak kamu waktu di dunia buat apa? Istri-istri kamu waktu di dunia diajarin agama tidak? Dia diajak langkah-langkahnya di jalan agama Allah tidak? Nanti akan dipertanggungjawabkan kemana saja kita melangkah. Maka itu kita harus memperjuangkan agama Allah, mempersungguh, membela, mengamalkan. Mempersungguh aja kurang kalau nggak mengamalkan. Mengamalkan saja kurang kalau nggak mau membela. Tapi kita harus bersungguh membela agama Allah, memahami, paham, dan bukan wanita-wanita munafik yang akan dibakar di api neraka. Apabila orang wanita munafik dibakar, ya itu matanya akan coklat, lidahnya akan menjulur. Dia mencoba menghalangi perintah Allah, ntar akan lidahnya dipotong lidahnya, dijulurkan, dipotong-potong. Mau itu? Mau wanita munafik? Dengar wanita munafik, saya tidak tahu kalau kematianmu 3 hari ke depan, tahu-tahu kamu ditabrak yang di luaran sana, yang di ujung-ujung laut. Kalau tidak mau bersungguh agama Allah, nanti kau naik kapal tenggelamkan sama Allah, kau di gunungnya meletus. Maka kalau kita beriman, nanti Allah beri keselamatan, kelimpahan rezeki. Karena etapa kita adalah memasuki Dajjal. Dajjal sudah terlepas di antara gunung-gunung. Terus ingat, sihir-sihir Dajjal akan menyebar melalui jin dan iblis ke wanita-wanita munafik. Kalau bisa wanita diikat, dibekap, jangan sampai dia terkena sihirnya sedang berdakwah agama gitu, atau pergi. Sesungguhnya orang munafik itu tidak tahu bahwa nanti di neraka itu pedih siksanya.
itu tidak dasar api neraka. Lalu dia berjalan bergolak tuh matanya mati lagi, hidup lagi. Itulah balasan di neraka. Apa kamu mau? Karena saya diwahyukan oleh Allah waktu Nabi meninggal saja, ummati taatilah perintah Allah. La wala quwata. Agama ini bukan buat main-main. Memang kalau di dunia bisa ketawa-tawa, bisa cengengesan, tapi kalau di akhirat bukannya orang menghina, saling mengingatkan. Kalau kamu lagi agama gimana, mengingatkan, saling mengingat. Maka kita diberi kekuatan, diberi keselamatan, maka kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dan diwafatkan di jalan Allah, membela agama Allah sampai ajal memisahkan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi keselamatan Allah, dilimpahkan rezekinya sama Allah, dilancarkan segala-gala urusannya sama Allah, yang negeri ini thayyibatun ghafur, dan diberi kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga kita menjadi golongan-golongan beruntung di yaumil kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naimatuhum yaqilan wa tusma wa nahdi wa ta'bruhum la ila azabin wa khali. Sadaqallaahul azim. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi keberkahan, amin, keselamatan, amin, wal taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan apabila kata-kata kita kurang berkenan ya. Itulah agama. Sebaik-baiknya petunjuk, itulah petunjuk agama. Yang lebih baik perkataannya di dunia dan di akhirat. Seandainya kamu tahu maksudnya kalau orang dipecut sampai langit, maka dunia manusia di bumi akan mengeri apabila kau mendengarkannya. Amin ya robbal alamin.